Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar, guru-guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Sri Kurnia Dewi dari SMA Negeri 7 Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8, memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tugas 1.1a.6 Demonstrasi kontekstual modul 1.1. Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Wardi Suryaningrat lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Tanggal lahir beliau dijadikan tanggal peringatan Hari Pendidikan Nasional. Beliau adalah pendiri Sekolah Taman Siswa, juga merupakan Menteri Pengajaran Indonesia yang pertama. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Pendidik harus memahami bahwa setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, dan potensi yang berbeda. Mendidik artinya menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, dan potensi murid, tetapi dapat menumbuhkan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akar budi pekerti murid. Pendidik dapat menghantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupan, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Pendidik menghantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan pada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya. Tidak cukup hanya untuk dirinya, tetapi juga berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan, bersama-sama mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Guru sebagai pendidik juga harus mampu mengenal diri sendiri, kekuatan dan kelemahan diri, memahami diri sebagai guru yang harus hadir seutuhnya, yang sedang membentuk masyarakat dan membentuk masa depan. Pendidik harus mampu mengenal karakteristik murid, menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki setiap murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Cita-cita kemerdekaan, setiap murid mampu mengatur dirinya sendiri. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam mendidik menggunakan sistem Among, yaitu Ing Karsa Tulodo, artinya seorang guru harus mampu memberikan teladan atau contoh yang baik. Ing Madya Mangun Karsa, artinya seorang guru harus memberikan semangat pada muridnya, membangkitkan, tidak melemahkan. Tuturi Handayani, seorang guru haruslah memberikan dorongan, menjadikan murid mandiri, merdeka, tumbuh kembang maksimal. Dan segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam artinya yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Pembelajaran harus membantu mendekatkan mereka dengan kodrat alam di mana mereka tinggal dan mereka hidup. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama, yakni pendidikan harus bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Strategi mewujudkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah maupun di kelas, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya. Strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pembelajaran diantaranya dapat melalui pembelajaran P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang temanya bersesuaian dengan konteks sosial budaya dan kodrat alam di mana murid tinggal. Kita contohkan di sini adalah tema yang berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dengan subtema pemanfaatan limbah rumput, di mana sekolah mempunyai padang rumput yang luas sehingga banyak sekali limbahnya. Anak-anak dibawa memanfaatkan limbah tersebut menjadi hal yang berguna, yaitu dengan membuat kompos.
Tema berikutnya yaitu bangun jiwa raga dengan subtema tari tradisional, di mana siswa-siswa dibawa mengenal tari-tari tradisional yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia sangat kaya akan budaya termasuk tari-tari tradisional. Tema berikutnya yaitu tema kewirausahaan, di mana di sini murid diajarkan bagaimana berwirausaha dengan memanfaatkan potensi alam sekitar, di mana hal ini adalah anak-anak membuat kue tradisional. Kemudian dengan membuat kue tradisional tersebut, anak-anak mencoba mempromosikan apa yang mereka buat, belajar menjualnya di sekitar sekolah. Di sini anak-anak diajarkan bagaimana berkewirausahaan. Ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus dihubungkan dengan kodrat zaman, di mana zaman sekarang harus banyak mempunyai keahlian termasuk kewirausahaan. Strategi berikutnya dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu dapat dengan program sekolah, diantaranya program pengembangan budi pekerti, misalnya pada kegiatan kerjasama sekolah dengan masyarakat sekitar, yaitu mengajak murid-murid beserta masyarakat desa bergotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian bisa juga dengan mengadakan lomba-lomba untuk optimalisasi bakat minat anak. Mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada anak yang bersesuaian dengan kodrat zaman, di mana murid-murid sekarang diajarkan secara berkolaboratif, mereka berdiskusi dalam timnya dalam menyelesaikan permasalahan bersama. Murid-murid juga diajarkan belajar, mencari sumber belajar, bisa menggunakan smartphone maupun komputer, karena di era digital sekarang informasi pengetahuan dapat kita dapatkan dari mana saja. Demikian strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pembelajaran di kelas maupun pada program sekolah. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.